Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu kata yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam jumlah yang sangat banyak itu adalah kata an-nafsu atau nafsun, yang kadang diterjemahkan dengan nafsu, kadang diterjemahkan dengan jiwa. Ini menunjukkan urgensi tentang jiwa atau nafsu itu, agar kita memberikan perhatian yang besar, karena masalah ini sangat menentukan baik tidaknya kita. Karena itu di dalam Al-Quran Allah menyebutkan banyak sekali tentang an-nafsu ini atau nafsun dalam berbagai konteksnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa tingkatan nafsu atau jiwa manusia. Ada 7 setidaknya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apa yang disebut oleh Allah dengan an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa mendorong kepada kejahatan. Jiwa ini atau nafsu ini disebutkan oleh Nabi Yusuf dalam salah satu perkataannya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah tingkatan nafsu yang paling rendah, dan karakteristiknya disebutkan oleh sebagian ulama. Karakteristik dari an-nafsul ammarah bisu ini, yang pertama, senantiasa berkaitan dengan materi. Perhatiannya hanya tertuju kepada materi, benda, hal-hal yang sifatnya kebendaan. Tidak ada perhatiannya kepada ruh, kepada hal yang bersifat spiritual. Karena itu kemudian nafsu ini mendorong seseorang untuk terus berbuat kejahatan, berbuat curang, membunuh, menipu, mencela orang, berakhlak buruk dan lain sebagainya. Karena nafsu pada tingkatan ini memang nafsu yang paling rendah, bahkan bisa jadi lebih rendah dari binatang, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam salah satu ayatnya, balhum adall ulaika kal an'am balhum adall. Pengetahuan nafsu ini seluruhnya berkaitan dengan kehidupan dunia, atau pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat zahir, tidak mampu menembus batin, tidak mampu menembus pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan alam gaib, dengan akhirat, dan lain sebagainya. Itu karakter yang kedua. Karakternya yang ketiga disebutkan oleh sebagian ulama, nafsu yang paling rendah ini selalu bergantung pada benda atau orang, pada seseorang, seperti bayi yang tidak bisa lepas dari ibunya, seperti bayi yang tidak pernah bisa lepas dari minuman tertentu, dari ASI, dari hal-hal yang dibutuhkan oleh fisiknya. Karena itu orang yang memiliki nafsu yang paling rendah ini tidak punya perhatian sama sekali terhadap agama, terhadap nilai,
ya, terhadap al-masalul a'la, ya, nilai-nilai tertinggi, ya, akhlak moral, ya, dan lain sebagainya. Bahkan bisa seperti apa yang disebutkan oleh Allah, nafsu yang seperti ini bisa mengeras seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan lebih keras dari batu, sehingga tidak mempan dinasihati, tidak mempan diperingatkan dan lain sebagainya. Ya, jenis hati ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayatnya, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Kemudian hati kalian ya mengeras setelah itu, ya, setelah berbagai kejahatan yang dilakukannya, bertahun-tahun, berbulan-bulan selalu terlibat dalam berbagai kejahatan itu, kemudian hatinya mengeras. Fahiya kal hijarah, bahkan mengerasnya seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau bisa jadi lebih keras dari batu. Sebab kata Allah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sebab sebagian batu, di celah-celah sebagian batu itu ada yang masih bisa memancarkan air sehingga membentuk sungai. Tapi hati yang mengeras, tidak ada celah kelembutan sama sekali, tidak ada celah kebaikan sama sekali. Apa disebut oleh Allah kal hijarah, walaupun bahkan lebih buruk dari batu, karena di antara sebagian batu itu masih bisa memancarkan air sehingga membentuk sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Bahkan di antara batu ada yang terbelah lalu kemudian memancarkan air, sehingga ada mata air yang diambil oleh seseorang, dibor melewati batu-batu itu dan memancarkan air. Tapi hati yang sudah mati tadi, sudah mengeras, tidak memancarkan kebaikan sama sekali. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Bahkan di antara batu itu ada yang terjatuh, runtuh min khasyatillah, karena takut kepada Allah, meluncur dari atas ke bawah karena takutnya kepada Allah. Tapi hati yang sudah rusak, hati yang paling rendah ini tidak tergetar sama sekali oleh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menutup ayat ini, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan melupakan apa yang kalian lakukan, untuk menjadi peringatan. Karena itu ini adalah tingkatan yang paling rendah dari nafsu atau jiwa manusia. Ya. Apa solusinya agar kita bisa terhindar atau keluar dari tingkatan ini? Solusinya adalah membersihkan hati atau jiwa tadi itu dari segala hal-hal yang mengikatnya, dari berbagai materi yang mengikatnya tadi itu. Ya, kaitan-kaitan materi, polutan-polutan materi yang menempel di dalam jiwa tadi itu harus dibersihkan. Nah, disinilah peran ajaran-ajaran Islam, ya, untuk terus disampaikan kepada jiwa manusia ini agar secara pelan-pelan jiwa ini terbersihkan, ya, jiwa ini tersapih dari ketergantungannya kepada materi tadi itu, sehingga dia kemudian keluar dari satu tahapan jiwa yang sangat buruk ini, ya. Mudah-mudahan Allah mengaruniai kita tingkatan jiwa yang radhiyatam mardiyah, ya, jiwa yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur bisa mencapai kesempurnaan jiwa sebagaimana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.